dan ulun setambanan anu padilup pelawasnya jadi kaum. Alhamdulillah selama jadi kaum nih kada ada penggoyang-goyangan nih kada. Kenapa jadi kada bergoyang? Ulun rendah aja. Sebab bilanya tinggi pasti bergoyang. Maksud ulun apa? Bagaimana orang bukan orang selama baik terima aja. Uja orang pak ini kerjakan, karena masalah kita hidup. Terkadang kita ini merasa tinggi. Nah tinggi ini yang boleh goyang. Dia lihat di pohon nyiur. Makin tinggi pohon nyiur, makin deras diterpa angin. Kalau merasa rumput, nah rumputnya nyaman. Diinjak, santai aja. Ditebas, santai aja. Sebab jadi rumput. Dan ulun yakin rumput itu kalau kita jadi rumput, apapun yang berjalan di atasnya pasti terasai. Pejabat menjajak terasai, terjajak pejabat. RT berjajak di rumput terasai, jadi rumput. Jadi rumput itu kalau menikmati rumputnya jadi rumput, insya Allah dapat berkat sedunia. Nah itu hidup kita jadi rumput Maksud turun jadi rumput itu aman. Kucing lewat, rumput kada protes, sudah di bawah letaknya. Yang protes ini merasa jadi pohon nyiur. Lewat orang di bawah, aku ini di atas kada melihat aja pohon nyiur. Nah ini yang gawatnya. Jadi kalau kita hidup aja di rumput dimanapun insya Allah aman. Nah jadi rumput. Nah maksudnya jadi rumput apa? Tawadu aja. Tawadu itu bila orang ngasih masukan baik, turuti itu sudah apa susahnya. Kalau masukan kada baik, baru kita mikir. Itu jangan ditolak, mikir dulu. Kalau ditolak langsung kada boleh, pikir dulu. Nah, makanya ulun nyaman aja jawabannya di kampung ini. Lewat orang. Ini maaf ya lah nang jamaah nih. Ya kada pian aja yang singgah. Banyak yang singgah sebelumnya. Lalu orang di luar komen. Nah komennya bukan komen dia lawan ulun dulu. Siapa yang nyuruh ya? Ulun menjawab mudah. Sudah bilang dengan panitia. Selesai. Masa bisa begitu ya? Jawaban ulun lagi. Selama orang itu Islam, inya sembahyang dengan kita juga. Caranya sembahyang Johor 4 juga. Asar 4 juga. Maghrib 3, Isya 4, subuh 2. Terima aja. Kecuali pian datang subuh misalnya 5 rakaat baru kami tolak. Kan lain ajaran Nabi Muhammad nih. Datang pian misalnya membawa Johor 8 rakaat, kada kami terima. Kan jadi itu aja jawabannya mudah aja, simpel bahasa ini. Ulun pikir pian makan seorang juga. Ya apa? Masak sendiri juga sih Din. Goreng pun sendiri juga. Artinya dapat ada susahnya. Yang jelas selama masyarakat yang mengerti, insya Allah Islam itu damai aja di mana-mana. Kadang ya kada paham apa nih itu ya. Misalnya maaf nih kisah pian dulu. Pian ini tantangannya banyak. Cuma lu kada mau ikut pian, kenapa duit kada banyak? Duit kada banyak. Artinya apa, modal kada mau banyak kayak pian ini. Pian ini maaf tangguh orangnya. Dulu yang datang dari mana-mana tuh, pernah dari Pakistan datang. Ulun kada paham bahasa sidin, ulun pun kecil kada paham bahasa ulun. Orang Pakistan bahasa Arab aja. Jadi spesial ada juga dulu itu orang Pakistan, ada satu orang kawannya orang Banjar juga orang 9 gitu. Kalau ulun kada masalah di situ masuk. Kalau pian bermalam kada masalah. Nah itu sudah terjawab, sudah Pak. Orang kampung pian mendengar terjawab. Di luar sana Pak Haryo nih. Ada juga yang bertakun loh, di belum kisah murid dulu. Kisah yang di luar dulu. Kapan kamu diizinkan? Jawaban ulun sama juga. Selama mereka sembahyang subuh 2, asar 4, segitu sama aja pakai ajaran Nabi Muhammad juga. Dan kenyataannya hadis yang mereka baca pun hadis Nabi Muhammad juga. Kan salah juga. Ulun pakai membaca ibaratan kitab pada amal itu membaca. Ulun tanding dengan kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Banten itu mirip. Di situ ada fadilat ke masjid, fadilat memakmurkan masjid, fadilat wudu, fadilat
salam, absus salam, menebar salam. Nah, cuma terkadang kita ini pak kaku, masih ulun aja pak kaku. Sebab ada sembarang jawab, yang salam-salam ini sebab beda nih. Kalau sesama ini kan ada masalah. Cep yang di kampung ini ada perbedaannya. Misalnya ulun kita keluar, assalamualaikum, ketemu pulang, assalamualaikum. Orang berkata, nah kenapa kau ini pindah hanyar ya? Ulun kita pernah begitu. Makanya ini tantangan dia. Sebenarnya sunnah ini. Cuma ulun yakin pian sudah tahan pian. Cuma ulun di kampung ini ulun yakin kan orang di sini baik. Kenapa jadi baik? Satu, ulun kada pernah kelaparan di sini. Makan aja tuh, artinya makan aja. Bau makanan dapat banding ulun di sini. Artinya kan baik aja di sini. Kada pernah ulun menukar sapi, makan aja dari sapi. Nah, artinya makan aja juga. Artinya apa? Apapun yang ada di kampung ini makanan ulun kenikmati. Itu menandakan kampung itu baik. Artinya kata Rasulullah, bila hijrah kamu dari negerimu ke negeri lain, makan lebih enak, berarti kampung itu baik. Kan Nabi pernah hijrah juga. Di Mekah Nabi diusir, ke Madinah disambut. Singgah di Taif bukan disambut, disambit. Kan dilempar Nabi, patah gigi Nabi yang sebelah kanan 3. Nah, ulun kada pernah lagi pindah kamu sini gigi patah di ulun kada pernah. Artinya apa? Hebat perjuangan Nabi Muhammad. Nah mulai kita cerita mau. Al haditsus sani an Atai bin Yasar radhiyallahu anhu Abil Akhbar. Di sini beliau bercerita Atta bin Yasar, beliau agama beliau, kitab beliau Taurat, penganut agama Nabi Musa. Nah, jadi Taurat. Islam juga cuma kitabnya Taurat. Kata Atta bin Yasar dari Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini menceritakan kepada Atta bin Yasar. Qala 'allamani abi Taurata, telah melajari akan daku, kata Ka'bul Akhbar, akan ayahku kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu habis dipelajari Ka'bul Akhbar. Illa sifran wahidan, melainkan 1 lembar terakhir ditinggal. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Yang 1 lembar tadi disimpan sidin, dibuat dalam kotak, dikunci. Penasaran anak-anak kenapa abah ini melajari kitab halaman terakhir disimpan. Nah, lalu palamma mata abi, tatkala telah meninggal ayahku, kata beliau, patah tuh buka kotak dari penasaran. Kalau kita tulisannya di belakang. Nah, faidza fihi nabiyun, maka ternyata dalam lembaran akhir tadi bertuliskan ada seorang nabi yakhruju akhir zaman, akan keluar akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di kota Madinah, wa sultanuhu bisam, dan kerajaannya sampai ke negeri Sam. Siapa itu? Nabi Muhammad. Jadi Pak Aibuai, Nabi Muhammad tuh kalau bahasa ini viral sebelum lahir. Karena ada nabi lain yang viral kayaknya. Di zaman Nabi Isa dipiralkan juga, kata Nabi Isa, sesungguhnya aku ni rasul, jadi Nabi Isa. Tapi setelah aku ada namanya ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Iya, Muhammad. Ahmad nama di langit, ke bumi Muhammad. Kemudian kabar ini belum nabinya muncul, belum dilahirkan, di kitab Taurat sudah ada, di kitab Injil sudah ada, di kitab Zabur Nabi Isa sudah ada. Bahkan Nabi Isa berucap, Nabi Daud, Pak Aibuai, Nabi Daud itu suara beliau indah. Namun suara indah Nabi Daud baru 50% keindahan daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Sungguh luar biasa suara Nabi. Kalau Nabi Daud membaca kitab Zabur, waktu membaca burung yang terbang di atas berhenti, jatuh kada ke atas kada mengambang santai burung. Kenapa? Mendengarkan suara Nabi Daud saking merdunya. Kemudian andai kata ikan berenang, Nabi Daud membaca kitab Zabur, ikan akan berhenti berenang, menikmati suara Nabi Daud. Kenapa?
terpesona, terpana dengan suara Nabi Daud. Namun suara Nabi Daud baru 50% daripada Nabi Muhammad. Nabi Yusuf alaihissalam, ketampanan Nabi Yusuf bahkan diceritakan dalam Al-Quran di surah Yusuf. Beliau bermimpi dan waktu beliau muda, beliau umur 17 tahun, beliau pernah dilihat oleh perempuan Mesir. Mereka melihat muka Nabi Yusuf, kepotong tangan mereka. Di dalam ayat palamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa kunna hasalillah ma hadza basaran in haja illa malakun karim. Tatkala perempuan Mesir melihat muka Yusuf, mereka terpana, wa qata'na aydiyahunna, mereka memotong tangan-tangan mereka secara tidak sadar. Ada yang kau potong ibu jari, ada yang sampai telunjuk, ada yang sampai siku. Kenapa? Lalu mereka berkata, wa qulna hasalillah, mereka berkata ini bukan manusia, pasti malaikat. In hadza illa malakun karim, pasti ini malaikat. Itu Nabi Yusuf bungasnya tampannya baru 50% ketampanan Nabi Muhammad. Bahkan dalam kitab, andai kata Nabi Muhammad itu kita melihatnya maka setelah kita melihat keindahan dunia kada bakal lagi terbayar dengan muka beliau. Nah di sini para aulia, para suhada yang pernah melihat muka Nabi Muhammad, mereka kada bakalan terpesona lagi dengan keindahan yang lain. Contoh guru sekumpul, bagaimanapun artis datang bungasnya akan tempat beliau, orang kaya bagaimanapun yang merayu beliau, kada bakal terpesona, sebab beliau sudah melihat Nabi Muhammad yang sangat bungas, sangat menawan. Di Yaman Hadramaut, Habib Umar bin Hafiz, beliau ketemu Nabi Muhammad, makanya beliau melihat dunia itu biasa. Sebab yang dilihat luar biasa sudah pernah beliau lihat. Makanya keindahan terhebat cuma satu, memandang Nabi Muhammad dan merasakan kehadiran Nabi Muhammad. Biar aja kita nih ibaratnya kada pernah melihat, mahayal barang pernah. Apa mahayalnya? Pernah mahayal begini dalam otak kita, ya Allah, mudahan ulun sebelum mati ketemu Nabi Muhammad. Andai kata kita melihat langsung mati pun itu bagus. Misalnya malam ini kita nguring, langsung bermimpi ketemu Nabi Muhammad, langsung mati siangnya, beda aja kita. Sebab kenapa? Derajat paling tinggi hidup kita cuma itu aja. Lalu harapan kita hampalah, kada hampa. Sebab Nabi yang kita banggakan, yang kita idolakan itu akan senantiasa hadir. Kapan hadirnya? Waktu kita membaca sholawat. Kita sudah membaca sholawat. Lalu ujian ahli tasawuf, sebesar apa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Pak Buai, sebesar itulah penghormatan orang terhadap diri kita. Nah kita ini tergantung kita jadi. Bila kita banyak cinta Nabi Muhammad, dunia pun, orang pun akan banyak mencintai kita. Itu aja rumus hidup. Harta kita kada bakal membuat orang jadi cinta. Andai kata harta bisa membuat orang jadi cinta, orang kaya kawa membeli hati masyarakat dengan kekayaannya. Tapi sebaliknya bisa terjadi. Kita keluarkan harta, mereka pun bisa kadingat lagi. Sebab kenapa? Harta bukan ukuran untuk menarik hati orang lain. Apa ukuran menarik hati orang lain? Cuma kecintaan kita dengan Nabi. Disitulah orang lain akan mencintai diri kita. Sampai binatang pun bisa mencintai kita. Maksudnya tidak menyakiti dalam kehidupan kita. Kemudian Nabi Muhammad, nur beliau di mana? Terletak di Nabi Adam. Nabi Adam disuruh sujud oleh Allah, oleh para malaikat, oleh Allah dengan sebab nur Nabi Adam, nur Nabi Muhammad ada di tulang Nabi Adam. Kemudian terus lagi turun temurun. Nur tadi kemana? Ke Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat dari banjir. Umatnya tenggelam. Umat Nabi Nuh tidak tenggelam dengan sebab apa? Nabi Nuh mengandung nur Nabi Muhammad. Terus lagi nur tadi kemana? Keturunan berikutnya, Nabi yang ditelan ikan, Nabi Yunus. Selamat Nabi Yunus kurang lebih 4 bulan dalam perut ikan tanpa ada oksigen dalam situ, tapi selamat dengan sebab nur Nabi Muhammad ada di sulbi Nabi Yunus.
Kemudian terus turun ke bawah lagi, keturunan 56 ke Nabi Ibrahim. Ibrahim boy pernah juga pakai diteror, ditangkap Ibrahim, dibakar ke api, namun turun ayat Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim dengan berkat siapa? Berkat nur Nabi Muhammad ada di sulbi Nabi Ibrahim. Kemudian turun ke 57 Nabi Ismail. Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim karena perintah kurban, selamat dari sembelihan, diganti dengan kambing kibas karena Nabi Ismail mengandung nurnya Nabi Muhammad. Turun ke bawah lagi, turun sampai ke mana? Sampai ke Abdul Muthalib, kai beliau. Nah, ini parah, ada cerita sebelum lahir, belum lahir lagi masih. Sampai ke Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bermimpi satu malam. Mimpinya tidak pernah sebelumnya dimimpikan dan tidak terulang lagi ke belakangan. Apa mimpi beliau? Muncul 4 buncur rantai, 4 rantai muncul. Satu rantai muncul dari sulbi beliau melurus ke timur, satu lurus ke barat, satu naik ke atas langit sampai ke 7, satu dari bumi pertama sampai ke 7. Bangun Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib bergegas keluar kemana? Menemui takbir mimpi. Lagi dahulu tuh pendeta lah zaman itu. Ulamanya kalau zaman ini. Ditanya, wahai pendeta, aku malam tadi mimpinya aneh dan kada pernah mimpi itu sebelumnya. Apa mimpi pian? Kata beliau, mimpiku muncul dari belakang sulbiku nih 4 rantai, satu lurus ke timur, satu ke barat, satu ke langit, satu ke menancap ke dalam bumi. Kata rahib pendeta tadi, ketahuilah akan lahir dari sulbimu Abdul Muthalib seorang anak, dan anak itu akan melahirkan Nabi akhir zaman. Mendengar itu Pak Abdul Muthalib masih ragu. Kenapa ragu? Wajar, umur beliau saat itu sudah 60 lebih. Mungkinlah hamil lagi anak bini beliau, dan istri beliau pun hampir 60-an juga. Dan anak beliau sudah saat itu berapa? 9 orang. Mungkinlah beranakan. Namun Allah berkata lain. Kata Abdul Muthalib, benajar sih dia. Andai kata biniku nih benar dengan mimpi tadi, hamil lagi biniku nanti, akan salah satu kukorbankan, kusembelih di samping Ka'bah. Kan najar ini mereka ada gampang-gampang. Kusembelih kata salah satunya di antara 10, andai kata hamil keluar anaknya, disembelih. Ternyata hari berganti hari, bulan berganti bulan, hamil juaan istri beliau. Melahirkan siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Bungas Abdullah, ganteng Abdullah, cantik Abdullah. Dibanding dengan yang lain, kan dalam sanak sini ada Abu Lahab dan sanak Abdullah juga. Masih paman Nabi. Hamzah masih paman Nabi. Kemudian Abu Lahab masih paman Nabi juga. Cuma kadang ikut aja. Kemudian ada lagi yang lainnya, berapa? Ada lagi paman beliau. Sampai kemudian keingatan aja waktu nimang anak nimang Abdullah nih, keingatan. Najar sebelum beranak, salah satu akan dikorbankan, disembelih di samping Ka'bah. Lalu musyawarah, dikumpul anaknya. Abu Jahal hadir, Abu Lahab hadir, berataan Abu-Abuan telah hadir. Itu namanya kenapa juga Hamzah, apalagi Atikah ada, dudukan di situ. Karena Allah pian mengumpulkan kami ya. Aku nakai sebelum Abdullah dilahirna ada najar semua. Najar napa aja Abu Lahab. Najar abah nakai lagi dahulu. Bila anak lagi, salah satu dari kalian siap disembelih, dikorbankan. Ada gampangan baik kurban zaman itu, manusia yang dikorbankan. Ujar Abu Lahab, tuh anak hanyar saja bahaya. Abu Lahab. Kada Abu Muthalib, sebab apa? Ini nakai bungas, dan ini kada salah lagi. Seharusnya kalian yang Tuhan sudah dikorbankan. Kada Abu Jahal juga. Pokoknya harus nih juga. Lalu di situ diambil apa?
satu keadilan, ditulis nama 10, dibuat dalam botol, dikuncang-kuncang kayak arisan. Dikuncang, keluar kertasnya. Ya kalau kertas lah ini. Dibuka Abdullah. Hanya Abu Lahab. Iya kok bayar? Iya justru ini sembelih. Ada yang belum tarik. Buat lagi. Sekali lagi Abdullah juga. Sekali lagi yang ketiga ternyata Pak Aiwan Abdullah bin Abdul Muthalib juga. Sedih Abdul Muthalib, mungkin ada disembelih. Keingatan lagi, kan lagi dahulu nih yang memrediksi kelahiran pendeta di situ. Datangi pulang, wahai pendeta wahai ulama ulun dulu benajar bila beanakan disembelih salah satunya. Ternyata beanakan ulun sayang adalah gantinya. Anak tadi kan disembelih di antara mereka, namun diganti aja. Lalu pendapat terakhir pendeta itu berpendapat boleh diganti antu addiya mi'ata badanatin, pian harus siap menyembelih berkorban onta 100 onta. Jadi Pak, hampir habis kekayaan Abdul Muthalib. Kenapa? Menukar onta ratusan onta untuk dikorbankan hari itu. Artinya apa? Nah, di sini Pak Aibuai duduknya hadis Nabi, ana ibnu Zabihain, kata Rasulullah. Aku ini orang yang turunanku pernah disembelih 2 kali. Maksudnya turunan Ismail disembelih diganti kambing. Turunan beliau, ayah beliau sebelumnya, turunan sebelumnya Abdullah pun diganti dengan onta 500. Nah, di situ ada hadis Nabi, ana ibnu Zabihain, aku ini anak daripada 2 orang yang pernah disembelih. Artinya sembelihan pertama Ismail diganti kambing jadi sunnah kurban. Sembelihan kedua Abdullah diganti dengan onta 100 ekor onta. Lalu Pak Abdullah tadi kada jadi disembelih diganti. Kan kalau diganti itu sama aja artinya. Bahasa itu disembelih juga cuma diganti. Artinya mau korban juga diganti. Abdullah Pai berumur kurang lebih 16 tahun. Ulun ringkaskan riwayatnya. Apabila Abdullah berjalan di kota Mekah, di dalam kitab Jauharul Mauhub. Kemudian di dalam kitab lagi di situ di dalam kitab Jauharul Mauhub diceritakan, bila Abdullah berjalan di kota Mekah pada waktu malam, muka beliau memancar kal badri kal kamari lailatul badri, seperti bulan purnama di malam yang 15 dan 14. Tarang Pak Abdullah mukanya. Lalu jauh-jauh orang Mekah melihat, pasti di sana Abdullah. Pasti di sana Abdullah. Umur 17 tahun, muda belia, pemuda ganteng, berjalan sedikit. Apabila beliau berjalan pengen melewati perempuan jauh jadi lewati. Perempuan tadi menghayal apa? Mudahan lakiku seperti Abdullah. Mudahan Abdullah jadi suamiku. Yang belum menghayal juga. Mudahan Abdullah menjadi suamiku lagi. Yang sudah tua rentak menghayal juga. Mudahan Abdullah menjadi cucuku, bakal cucuku. Kenapa? Pokoknya hari-hari Abdullah penuh hayalan-hayalan mereka di kota Mekah. Abdullah baik cuek aja. Santai Abdullah. Sebab apa? Abdullah biasa aja. Dan kada pernah beliau pun ibaratnya nih menanggapi apa yang mereka omongkan kepada Abdullah. Tapi apa yang menanggapi siapa? Menanggapi Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, kalau kayak ini jadi biarkan. Kalau begini terus menerus banyak orang Mekah kena mahayal lagi. Sebab kenapa? Ketampanan Abdullah. Kenapa jadi tampan dilihat? Abdullah Pak Aiboy mengandung nurnya Nabi Muhammad SAW. Nabinya belum lahir lagi hari ini. Yang lahir kita hanya angkihan. Kemudian apa yang terjadi? Dipanggil Abdullah bin Muthalib. Wahai Abdullah, aku nakaina setiap hari mendengar kada nyaman. Apa yang bah kada nyaman? Setiap hari nakai perempuan Mekah yang cantik-cantik menghayal supaya ikam menjadi suaminya. Aku ni kada nyaman. Kenapa? Setiap hari ditakuni Abdullah kapan kawinnya, Abdullah kapan nikahnya. Ujarnya, kalau begitu nakai ikam kayaknya aja. Cari perempuan di Mekah yang mana nanti abah datangkan, abah kawinakan, abah nikahkan. Kata Abdullah, napa? Bah, perkawinan baik akan
ulun perkawinan ulun silahkan pian cari seorang perempuan. Ringkas pae ceritanya, dicarikan oleh Abdul Muthalib perempuan bukan orang Mekah, bahkan orang yang jauh dari Mekah. Siapa namanya? Aminah Zuhriyah, Aminah Az-Zuhriyah. Dari Mekah ke kampung Aminah itu berhari-hari, namun ketemu di sana. Dan hebatnya di sini apa? Di sini terjadi wahuma yaltaqiya ala sifainkat. Abdullah dengan Siti Aminah, sebelumnya Aminah dan Abdullah kada pernah ketemu, dan Aminah pun kada pernah melihat melihat Abdullah. Terjadi perkawinan, ringkasnya. Tatkala perkawinan terjadi di bulan Rajab, beliau kawin. Awal Rajab, hampir akhir daripada sebelum Rajab, Safar ya. Akhir daripada Safar, bulan Rajab, kawin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, di perkawinan inilah apa yang terjadi. Di dalam kitab itu diceritakan tatkala kawin Abdullah dengan Aminah, di situ diceritakan ruya mi'atam ra'atin min bani Quraisyin wa min bani Mahlumin matat asifat al-Abdullah. Diriwayatkan di dalam kitab situ 200 perempuan Mekah mendengar berita Abdullah kawin mati seketika. Dengan sebab apa? Menahan kerinduan hayalan dengan Abdullah. Adakah orang Tamben itu kawin mati atau binian Pak Aju? Kenapa mereka mati, Pak? Sebab mereka dulunya menahan kerinduan, menahan rasa cinta dengan Abdullah, lalu Abdullahnya kawin ke orang lain. Mati Abdullah bin Abdul Muthalib. Sudah kawin dengan Aminah malam pertama. Nyadi juga malam pertama. Malam pertama kata Abdullah, "Ya Aminah, igsili wa tatahiri." Bersuci, mandi dan bersuci. Nah, malam itu malaikat gempar langit. Di situ diceritakan, "Fahtazal arsu tarabu wasti besara." Baca tadi. "Wasdadal kursi haibata wa waqara, wa amtali samatu anwara, wa dajatil malaikatu tahlila wa tamjida wasti gempara." Omongan lu ini kada jauh di sini aja. Kada jauh di kitab Diba aja. Ada kitab lain. Jadi referensi omongan ulun di kitab Diba aja. Jadi bila orang membahas kipas ada jauh-jauh. Waktu malam pertama Aminah, alam bergembira, malaikat bergembira, langit bergoncang. Maksudnya apa? Malaikat heboh. Malam ini ada perkawinan, ada perpindahan Nur Nabi Muhammad kemana? Ke Siti Aminah. Gembira alam, gembira dunia, gembira malaikat. Kenapa? Pasti nantinya berpindah ke rahim akan muncul ke dunia. Jadi rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hamil Aminah, itu ringkasnya. Dulu kadang ceritakan 2 bulan meninggal beritanya. Hamil Siti Aminah. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, keempat, ke-9, 9 bulan berturut-turut hamil beliau, ditemui beberapa orang nabi. Hamil bulan pertama, mimpi dengan Nabi Adam alaihissalam. "Wahai Aminah, ketahuilah di dalam rahimmu akan hadir, akan lahir Nabi akhir zaman, namai dengan Muhammad." Bulan kedua mimpi lagi Nabi Nuh. Bulan ketiga Ibrahim, terus bulan lain sampai bulan ke-9 Nabi Isa ketemu. "Ya Aminah, ketahuilah Nabi Aminah, di dalam rahimmu akan lahir Nabi akhir zaman, namai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lahir buai Nabi Muhammad. Di situ lahirnya ditindakan dalam kitab Maulid. "Fahina qaruba awan wa dihajil habib a'lanin samawati wal ard wa man fihin nabi takrib." Di situ wamtarul judil ilahi ala ahli wujudi tasid wa silatul malaikat bi tafsiril amin ila alamin terakhir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu ringkasnya tuh dirawi Maulid Habsyi. Tatkala hampir kelahiran Nabi Muhammad, malaikat seluruh
mereka bergembira dengan mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian langit bergembira, bumi senang, binatang senang, Ka'bah pun ngomong. Kata Ka'bah bungcu yang pertama, sisi yang pertama berucap, Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sebelah kiri lagi ngomong, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus yang di depan lagi berbicara, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Yang di belakang ngomong, qad wulidan nabiyyin muntadar. Telah lahir nabi yang kita tunggu-tunggu. Malam itu kapan lahirnya? Malam Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 9 Agustus 571 Masehi. Itu payah sejarahnya. Pian silahkan buka Google. Itu tahun Masehinya 9 Agustus 571 Masehi. Kenapa Hijriah nggak ada? Hijriah belum ada, Nabi belum lahir. Hijriah itu ditetapkan di zaman siapa? Zaman Nabi Umar bin Khattab. Baru hijrah ditetapkan. Jadi lahirnya Nabi 12 Rabiul tahun Gajah. Kenapa tahun Gajah? Ada tahun Itik, ada tahun Kerbau. Sebab di zaman itu bila ada kelahiran bertepatan dengan satu kejadian, di situ akan diabadikan. Nabi lahir tepat tahun Gajah. Kenapa? Raja dari Yaman namanya Abraha datang ke Mekah pengen menghancur Ka'bah. Nah, cerita itu pian silahkan lihat karena di tafsir surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil sampai faja'alahum kasfim makul di situ. Raja Abraha mati, gajahnya